Halo Aquarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan perasaan kamu terhadap dia dan juga perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kalian atau sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 70%, atau bahkan 100%, dan bisa juga tidak sama sekali. Balik lagi dikarenakan ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So Aquarius, aku udah shuffle kartunya, jadi untuk lebih menghemat waktu. Jadi ketika kamu nonton video ini, kamu tinggal mendengar hasil readingnya gitu ya. So, kita mulai ya. 4 kartu pertama berbicara terkait perasaan kamu terhadap dia sekarang ini gitu ya. So, let's see. Kita punya Six of Wands. Kita punya Five of Cups. Kita punya The Lovers. Dan kita punya kartu Queen of Swords. Oke. So, Aquarius, aku melihat sebenarnya overall kamu masih mencintai dia, kamu masih sayang dia gitu ya. Kamu masih mempunyai harapan atau ekspektasi, masih mempunyai keinginan bahwa hubungan semoga bisa berhasil, semoga bisa ada perkembangan pesat, semoga bisa mencapai komitmen yang lebih tinggi lagi. Semoga ada perkembangan gitu. Aku melihat kamu masih mempunyai mimpi, masih mempunyai impian akan keberhasilan hubungan gitu ya. Walaupun memang tidak dapat aku mungkiri, aku melihat sepertinya kamu ada kesedihan, kamu ada kekecewaan atas apapun yang telah terjadi sebelumnya gitu ya. Ada hal-hal yang telah terjadi sebelumnya di antara kalian yang cukup kamu sesali, yang cukup kamu kecewakan. Kenapa dia begini atau kenapa aku begitu? Kenapa kondisi hubungan seperti ini sebelumnya atau sejauh ini gitu? Ada hal-hal yang masih menjadi kekecewaan kamu sampai sekarang ini. Cuman walaupun pada akhirnya kamu masih ada kekecewaan ini, tapi overall kamu berusaha untuk, kalau kamu sadar nih, kalau kamu udah sadar kamu lagi kecewa, lagi galau gitu ya, sesegera yang mungkin kan kamu akan berusaha untuk kontrol diri, untuk kontrol emosi, untuk yang, oke, aku galau, tapi aku nggak boleh terus-terusan galau. Aku nggak boleh berlarut dalam kegalauan aku nggak boleh berlarut dalam kesedihan aku harus kontrol diri agar stable lagi, agar stabil lagi gitu. Kamu harus optimis lagi. Nah, jadi kapanpun kamu merasa kecewa, kamu akan berusaha untuk sesegera yang memungkinkan untuk kontrol diri agar tenangkan diri, tenangkan emosi, kemudian harus optimis lagi terkait hubungan. Harus fokus ke depan, fokus sekarang ke depannya. Daripada terus-terusan berfokus pada apa yang sudah-sudah, kamu berusaha untuk mengalihkan fokus kamu ke, oke, sekarang aku harus ngapain agar kedepannya ada perkembangan. Sekarang aku harus ngapain agar apa yang telah terjadi sebelumnya yang jelek-jelek jangan sampai keulang gitu. Nah, artinya sebenarnya pola pikir kamu bagus nih gitu, karena namanya galau kan wajar gitu ya, wajar terjadi. Semua orang pasti galau, pasti pernah galau. Tapi dari sisi kamu, ketika kamu galau, sesegera yang memungkinkan kamu akan berusaha untuk ganti moodnya. Gimana caranya agar tidak stuck pada kegalauan, agar tidak berlarut pada kegalauan. Nah, artinya positif gitu. Artinya kamu sangat dewasa gitu ya. Walaupun kamu sebenarnya ada kesadaran nih, ada kesadaran atau ada pemikiran bahwa kayaknya nggak bakal cepet deh, kayaknya nggak bakal deh hubungan bisa berkembang dalam waktu dekat. Kayaknya nggak bakal mudah juga deh prosesnya. Tapi aku melihat kamu memasang pola pikir untuk enjoy aja, untuk positif aja, untuk ibaratnya senyum aja gitu ya, bener-bener positif, berusaha untuk ya udah nggak apa-apa perlahan tapi pasti daripada buru-buru tapi nggak pasti, nggak maksimal gitu. Nah, kamu memilih untuk oke, kontrol diri, kontrol emosi, sabar, tenang, sambil dijalani secara perlahan sebagaimana mestinya, sambil kamu mempertimbangkan setiap langkah kamu. Kalau begini bagus nggak ya untuk hubungan atau sebaiknya jangan gitu ya. Kamu nggak mau melakukan hal-hal yang gegabah atau yang sembarang atau yang impulsif yang pada akhirnya bisa
memperlambat perkembangan hubungan atau bahkan memperumit kondisi hubungan ke depannya gitu ya. Jadi sebenarnya so far dari sisi kamu positif banget gitu ya. So, dari sisi dia kita lihat, let's see. Kita punya Ace of Cups, kita punya The High Priestess, kita punya Four of Wands, dan kita punya The Hangman gitu ya. Jadi aku bisa melihat sebenarnya kalian berdua itu sama-sama menyayangi, sama-sama mencintai gitu ya. Dimana aku melihat iya dia sangat sayang dan cinta sama kamu, dimana dia ingin hubungan agar terus langgeng, terus berjalan, terus mengalir, awet gitu ya, berjangka panjang, bukan yang one night stand gitu ya, yang apa namanya, yang betul ya one night stand ya istilahnya, bukan yang semalam lalu selesai gitu, bukan yang nggak serius, dia serius gitu, dia mengingat perkembangan, dia ingin ada komitmen gitu. Bahkan kalau misalnya kamu perempuan dan dia adalah laki-laki gitu ya, dia pengen banget sebenarnya mempunyai anak dari kamu, dia mau banget menghamili kamu gitu. Aku mendapat energi seperti itu. Dan kalau memang kamu laki-laki yang nonton ini dan dia perempuan, aku melihat dia mau banget mempunyai anak. Ya sama sih, cuman bedanya adalah kalau kamu adalah perempuan dan dia laki-laki, dia mau menghamili kamu. Dan kalau kamu laki-laki dia perempuan, dia mau dihamili kamu. Ibarat seperti itu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Dimana ini kan baru Ace of Cups gitu ya. Ace itu kan satu gitu. Dari 1 sampai 10 di numerologi itu kita punya angka 0 sampai 10. Nah ini kan baru satu, baru permulaan banget gitu ya. Dari permulaan ini sampai ke Ten of Cups, kebahagiaan yang bener-bener bahagia gitu ya. Yang bener-bener emotional fulfillment gitu ya. Dari angka 1 sampai angka 10 itu kan masih jauh gitu. Yang namanya stagnansi, yang namanya masalah gitu ya. Yang namanya kadang ego-egoan, yang namanya kadang emosi, masalah itu masih ada. Itu dia sadari masih akan terjadi ke depannya. Tapi karena dia sesayang itu, karena dia seingin itu bersama kamu gitu ya, dia berusaha untuk oke, kalau ada masalah atau kalau ada stagnansi, kalau ada ego, ya udah tenangin diri aja, kontrol diri aja. Pertimbangkan aja setiap langkah dengan hati-hati, dengan matang. Jangan sampai kalau memang ada masalah, terus sembarang bertindak, lalu hubungan semakin parah, semakin complicated gitu. Semata-mata karena dia mau banget ada komitmen dengan kamu. Dia menginginkan ada kestabilan dengan kamu. Dia sayang itu, secinta itu sama kamu gitu ya. Ini so far so good. Tadi aku mendengar twin flame. Jadi kalau kamu familiar dengan apa namanya, dengan soulmate, twin flame, karmic gitu ya. Ini possible adalah twin flame gitu. Karena tadi ketika aku membuka spread kartu untuk dia, aku langsung mendengar twin flame gitu ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan sarannya gitu ya. Saran untuk kamu, Aquarius, dalam bagaimana menjalani dan menanggapi hubungan dengan dia. Possible beberapa dari kamu berhadapan dengan Scorpio, karena tadi ketika aku mau ngomong Aquarius, aku hampir ngucap Scorpio. Jadi possible beberapa dari kalian memang dealing dengan Scorpio gitu ya. So, saran untuk yang pertama, kita punya let go of control issues. Kita juga punya healing family issues. Dan yang terakhir kita punya free yourself gitu. Oke, beberapa dari kalian juga possible dealing dengan Capricorn gitu. Karena kartu ini tadi keluar di video Capricorn. Aku sebelum ini bikin video Capricorn. Jadi possible beberapa dari kalian dealing dengan Capricorn gitu ya. So, saran pertama adalah untuk let go of control issue gitu ya. Allow the situation to unfold naturally. Beberapa dari kamu sepertinya ada yang agak posesif ke dia, agak ngatur-ngatur kehidupan dia gitu ya. Atas apapun yang dilakukan harus kamu yang atur, harus ibarat posesif lah gitu kan. Nah, tolong kurang-kurangnya posesif gitu ya, karena itu bisa mempengaruhi perasaan kepada kamu, bisa mempengaruhi kenyamanannya dalam berhubungan gitu ya. Dalam artian kalau posesif kan sedikit banyaknya karena kita ingin mendominasi, atau bahkan ada terkadang kita nggak percaya sama dia gitu kan. Nah, kalau memang isunya adalah terkait kepercayaan, tolong disadari bahwa hubungan itu landasan paling dasarnya salah satunya adalah kepercayaan. Kalau dari kepercayaan saja sudah nggak ada, ini akan susah untuk berkembang. Jadi tolong diperbaiki di trust isunya gitu ya. Dan kalau misalnya memang kamu ingin mendominasi dia, tolong diingat bahwa hubungan itu bukan masalah dominasi gitu ya, bukan masalah kamu harus lebih superpower daripada dia atau sebaliknya, tapi hubungan itu adalah masalah saling mengerti, saling memahami. Nah, tolong di itu ya, diingat dan disadari di sana gitu ya. Dan ada beberapa dari kalian yang em, walaupun energi kalian positif gitu ya, perlahan tapi pasti. Tapi terkadang akan ada kondisi-kondisi di mana yang namanya manusia wajar ya. Kadang tuh, aduh kok lama banget sih, bisa nggak sih
besok udah mendingan, bisa nggak sih besok udah berkembang gitu. Nah, jangan berusaha untuk mengontrol situasi sesuai dengan keinginan kamu. Ada tamu di sini. Oke. Apa namanya? Em, Tamu tadi ada binatang maksudnya. So, em, tadi sampai mana tadi aku ngobrol? Sampai mana tadi aku bicara ya? Oke, jangan terlalu memaksakan segala sesuatunya untuk terjadi sesuai dengan ekspektasi kamu atau keinginan kamu. Universe, alam semesta, Tuhan udah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Jadi kalau memang Tuhan atau universe mempersiapkan kita proses setahun gitu ya untuk hasil maksimal, maka jalani aja gitu. Apa yang kamu inginkan bukan eh, bisa saja bukan yang terbaik untuk kamu gitu ya. Percaya sama timingnya, percaya pada prosesnya, percaya pada universe gitu ya. Untuk yang kedua, kita punya healing family issue gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada permasalahan, jadi kartu ini punya banyak makna gitu ya. Pertama, kalau misalnya kalian adalah, em, kalau misalnya hubungan kalian terkendala karena hal-hal terkait keluarga, maka diselesaikan dulu. Keluarga dalam arti bisa aja restu orang tua yang gak dapet, atau misalnya kamu udah berkeluarga, dia udah berkeluarga gitu ya, atau ada masalah terkait anak di sini gitu ya, apapun itu, tolong dibereskan dulu. Tolong dikelarkan dulu, karena kalau misalnya ada masalah ini gitu ya, kan keluarga itu cukup krusial, bahkan sangat krusial. Apapun itu, apakah kamu sudah berkeluarga, atau ada restu keluarga yang nggak dapet gitu ya, apapun itu, atau masalah anak-anak itu juga terlepas dari anak masih kecil atau udah gede gitu ya, anak itu penting loh untuk harus jadi pertimbangan gitu ya, apapun masalahnya. Tapi kalau ada hal-hal terkait keluarga, tolong dibereskan dulu, dicari dulu solusinya, karena kalau masalah krusial kalian biarkan, yang awal udah krusial, kedepannya bisa semakin krusial. Hati-hati di sana, gitu ya. Dan kartu Healing Family Issue ini juga berbicara tentang kalau ada masalah, apapun itu, sebesar atau sekecil apapun itu, dibicarakan, dicari solusinya. Dan make sure untuk dicari solusinya secara heart to heart, secara emotionally stable, gitu ya. Bukan berkomunikasi atau berdiskusi yang untuk melampiaskan ego atau emosi semata gitu ya. Komunikasinya harus solutif, harus dua arah, harus heart to heart gitu ya. Dan ini juga kartu yang aku dapat message yaitu untuk berserah. Berserah itu bukan berarti menyerah atau berpasrah, tapi berserah itu oke, kamu boleh punya mimpi, kamu boleh punya ekspektasi atau harapan untuk hubungan kedepannya harus begini dan begitu. Tapi fokus utama kamu bukan ke harapan kamu, bukan ke depannya, bukan ke kapan gitu ya, tapi fokus utama kamu adalah ke sekarang ini, ke prosesnya, ke memaksimalkan prosesnya, ke apa ya yang sekarang bisa aku lakukan agar hubungan aku bisa berkembang sama si doi gitu ya. Beda ya. Nah, semoga bisa dipahami ya sampai sejauh ini. Dan yang terakhir, free yourself gitu. Kita punya Five of Cups juga di sini gitu ya. Jadi memang ada beberapa dari kamu yang mudah galau dan mudah berkelanjutan galaunya, berkepanjangan. Misalnya kemarin ada masalah ini, lalu keungkit terus gitu. Atau misalnya sebelumnya pernah ada masalah ini, belum move on nih dari masalah atau trauma ini. Tolong let go gitu ya. Belajar untuk keluar dari memori yang nggak mengenakan. Coba ubah sudut pandangnya, bukan melihat masa lalu sebagai sebatas kekecewaan, tapi coba diambil pembelajarannya, diambil hikmahnya gitu ya. Karena segala sesuatunya itu terjadi karena ada alasannya, yaitu untuk kita belajar, untuk kita berkembang gitu. Jadi jangan terlalu terus-terusan galau. Galau itu boleh dan harus. Itu menandakan bahwa kamu punya perasaan, bahwa kamu tulus, tapi tidak berlarut, tidak terus-terusan. Ada waktu untuk harus bangkit lagi gitu ya. Free Yourself juga berbicara tentang ada beberapa dari kamu yang terlalu menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang tertentu, kepada si doi gitu ya. Jangan lupa bahwa kebahagiaan bukan dari dia, bukan dari siapapun, tapi dari diri kamu sendiri. Hanya kamu yang bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Hanya kamu yang bisa memberikan kamu kebahagiaan, karena hanya kamu yang bisa kamu kontrol. Karena diri kamu, action kamu yang bisa kamu kontrol sepenuhnya gitu ya. Kamu nggak bisa kontrol dia, kamu nggak bisa kontrol siapapun gitu ya. Tapi kamu bisa kontrol diri kamu sendiri. Maka lakukan hal-hal yang buat kamu bahagia gitu ya. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal tertentu atau pada orang-orang tertentu selain diri kamu sendiri, gitu ya. So, untuk yang selanjutnya ada informasi-informasi tambahan.
Di sini ada inisial, bisa inisial nama, baik nama kamu, nama dia, atau nama berdua, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Di sini juga ada zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Aquarius, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian, ataupun hubungan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan jadian, PDKT kalau masih ingat, pertama kali jalan bareng, pernikahan, kalau sudah menikah, rencana pernikahan, dan lain-lain gitu ya. Balik lagi kalau di informasi-informasi ini tidak ada informasi yang terkait kalian sama sekali, nggak apa-apa, jangan khawatir, ini general reading baik lagi gitu ya. Ambil saja informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil hikmahnya atau pembelajarannya gitu ya. So, kita mulai ya. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan dalam aspek percintaan di antara Aquarius, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Ini ada beberapa yang jump out ya. So. Oops. Pisces atau Pisces. Desember 2, 9 atau 6, 21, November, Desember, G, Cancer, Oktober, I, Virgo, November, Z, Taurus, Juli, Capricorn. Seperti tadi aku bilang, tadi ada Capricorn, ada kartu yang sama dengan kartu Capricorn. Jadi possible memang beberapa dari kalian ada yang berhubungan dengan Capricorn gitu ya. Agustus, H, Aries, H, Oktober, Mei, 2, 12, D, V, Leo, Januari. Jadi aku mendapat channel message, possible antara kamu atau dia ada yang berkecimpung di dunia desain. Antara dia bekerja atau berkarir di dunia desain, atau kuliahnya ngambil DKV gitu ya. 11, Twin Flame tadi aku bilang gitu ya, possible Twin Flame. 8, 27, S, Juni, Oktober, Mei, Februari, 18, W, Maret, Februari, Maret, April, Aquarius, kamu adalah Aquarius dan possible kamu berhadapan dengan sesama Aquarius. Juli, P, Cancer, Taurus, April, Maret, 9 atau 6, 17, Juni, Agustus, dan yang terakhir adalah 24 gitu ya. So, thank you, terima kasih Aquarius. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga, sehingga ketika aku upload video-video terbaru, kamu akan mendapatkan video-video ter-up to date gitu ya. So, thank you Aquarius. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.